Erupsi Gunung Tambora tahun 1815 telah memicu kenaikan suhu udara di muka bumi, sebab erupsi gunung api menghasilkan debu dan partikel vulkanik ke lapisan atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Baik ya, untuk soal ini secara umum, karena ini cerita tentang gunung api, maka kemudian kita bisa masukkan ke dalam bab atau bahasan litosfer ataupun pedosfer, ya, lapisan tanah dan juga lapisan batuan, karena di sini diceritakan tentang pembentukan tanah, batuan salah satunya dari tenaga endogen berupa tenaga vulkanik atau gunung api. Namun jika dicermati, ini adalah soal yang sangat mengandalkan pengetahuan umum, ya, atau pengetahuan dan meminta kita untuk kaya dengan informasi. Maka sekali lagi, jika berhadapan dengan soal seperti ini, kita harus kaya dengan informasi, kaya dengan literasi, atau minimal terbiasa berhadapan dengan soal-soal seperti ini. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin didapatkan jawabannya di buku-buku teks geografi kita, karena bercerita lebih khusus lagi tentang Gunung Tambora di tahun 1815. Jadi dia bukan soal konseptual, walaupun di sini juga ada sedikit bahasan tentang konsep, ya, tentang konsep gunung api, ya, konseptual di geografi. Nah, baik, maka kemudian kita harus menjawabnya, ya, penjawabannya atau kemudian bagaimana menjawabnya adalah dengan kaya informasi. Bahwasanya apa? Kita sama-sama mengetahui berdasarkan informasi bahwasanya erupsi gunung berapi atau gunung api Tambora pada waktu itu, erupsi Tambora di tahun 1815 ini kemudian tercatat sebagai erupsi yang terbesar juga, ya. Tercatat merupakan salah satu erupsi atau kemudian letusan terbesar di dunia, ya, salah satu letusan terbesar, ya. Salah satu yang lain adalah Krakatau, ya, gitu kan, yang tahun 1800-an juga. Lalu kemudian ada Gunung Galunggung dan beberapa yang lainnya yang juga cukup besar. Tercatat gunung-gunung api di Indonesia pernah terjadi erupsi, ya, tercatat sebagai salah satu letusan terbesar. Bahkan di beberapa informasi terdengar hingga 2000 km, ya, bahkan sampai Pulau Sumatera, karena Gunung Tambora ini ada di Nusa Tenggara Barat, ya, dikisahkan ketika meletus tahun 1815 terdengar sampai 2000 km, itu sampai ke arah Sumatera masih terdengar bunyi dentumannya, kurang lebih gitu. Nah, maka kemudian dari sini ketika sebuah gunung bererupsi atau kemudian meletus secara konseptual, maka kemudian akan menghasilkan debu dan kemudian partikel vulkanik hingga ke atas, ya, partikel vulkanik hingga ke atas, ya, ke atas, dan kemudian ini nanti akan menutupi matahari, ya, menutupi sinar matahari. Lalu kemudian ini bisa kita pakai konsep ini untuk menjawab alasan dulu, gitu kan. Alasannya menjadi benar, ya, alasannya menjadi benar. Kenapa benar? Karena erupsi gunung api jelas menghasilkan debu dan partikel vulkanik, ya, debu dan partikel vulkanik ke atas, ya, karena letusannya akan ke atas, ya, menuju ke atas, ya, debu dan partikel vulkaniknya akan ke atas, akan menghalangi lapisan atmosfer dan cahaya matahari, menutupi matahari untuk letusan-letusan terbesar, ya, itu betul, gitu kan. Maka kemudian untuk alasan yang bawah itu betul. Bagaimana dengan yang atas? Nah, harus dibaca, ya, telah memicu kenaikan suhu, ya, kenaikan suhu artinya menjadi lebih panas. Nah, maka kemudian ini menjadi salah. Kenapa salah? Karena logikanya ketika partikel dan debu vulkanik menutupi matahari, maka kemudian menutupi sumber panas bumi. Maka kemudian atmosfer bumi atau kemudian permukaan bumi justru karena tertutupi debu dan partikel justru menjadi dingin, ya, dimana kalau menjadi dingin di sini adalah suhunya menjadi rendah atau suhunya menjadi turun. Maka kemudian, ya, pernyataan ini menjadi salah. Kenapa salah? Karena bukan memicu kenaikan suhu, tapi memicu penurunan suhu menjadi lebih dingin. Kenapa? Karena tadi debu dan partikelnya menutupi matahari sebagai sumber panas utama di bumi, ya. Jadi kemudian untuk soal ini bisa kita jawab karena pernyataan salah dan alasan betul, maka jawabannya D. Kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan sebelum berlangsungnya kejadian bencana adalah, baik, ya, untuk materi ini udah jelas, bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam bab mitigasi bencana. Ini adalah bab yang kita pelajari di geografi kelas 11, ya. Ini materi yang konseptual, ya, namun kemudian pilihan jawabannya redaksional, artinya berbeda atau tidak sama persis dengan apa yang tertera di
buku-buku teks ya. Jadi kita bisa kembalikan jawaban ini ke buku-buku teks kita, ke teori-teorinya. Mitigasi bencana itu adalah upaya peminimalisiran ya, upaya peminimalisiran atau kemudian dalam rangka untuk mengurangi dampak bencana ya. Bahwasanya bencana itu tidak bisa dicegah datangnya gitu, terutama bencana alam. Namun kemudian ketika dia datang kita bisa meminimalisir dampaknya ya. Nah, secara konseptual ya, secara teoritis kita belajar bahwasanya ada 3 tahap dalam mitigasi. Ada 3 tahap mitigasi. Yang pertama pra bencana atau sebelum terjadinya bencana, lalu kemudian yang kedua ya ketika bencana, dan ketiga pasca bencana ya, pasca bencana atau nanti kita sebut sebagai tanggap bencana, masa tanggap bencana. Nah, maka kemudian kita sudah tidak mungkin untuk menjawab satu. Kenapa? Karena tanggap darurat ini adalah masa yang terjadi setelah ya, setelah atau pasca, sedangkan yang ditanyakan adalah dilakukan sebelum gitu kan. Nah, maka kemudian kita tidak bisa menjawab satu karena tanggap darurat masuk ke dalam pasca atau kemudian setelah bencana ya. Nah, 3 tahap ini bisa diaplikasikan karena redaksinya tadi bisa berbeda-beda. Misalnya kalau kita ambil tahap bencana gempa gitu kan, tahap bencana gempa. Nah, pra bencananya apa? Pra bencananya adalah misalnya kita mendirikan bangunan tahan gempa, lalu kemudian kita menentukan lokasi pemukiman dengan baik, tidak di tanah yang kemudian rentan gempa dan lain-lain. Ini contoh kegiatan ketika kita bermitigasi terutama untuk bencana gempa gitu kan. Ketika gempa terjadi gimana? Kita berlindung ya, kita berlindung di tempat terbuka, lalu kemudian jika ada di dalam bangunan kita tidak panik ya, dan seterusnya ya. Ini ada banyak redaksi yang bisa dipakai. Lalu pasca gimana? Nanti ada rekonstruksi bangunan ya setelahnya, lalu kemudian trauma healing ya, dan seterusnya ya, rekonstruksi bangunan ketika rusak dibangun ulang, ya, trauma healing dan lain-lain. Nah, maka kemudian ada banyak kegiatan yang kemudian redaksinya bisa kita kembalikan ke pilihan jawaban gitu kan. Karena satu tidak masuk, maka pilihan kita tinggal 24 atau 4 saja ya. Kalau di sini sebelum, maka kemudian 4 harus masuk sebagai sebuah rencana aksi ya. Sebelum melakukan, maka kemudian harus ada rencana terlebih dahulu gitu kan. Bagaimana dengan 2? 2 juga masuk ya, menilai kerentanan. Apakah suatu tempat, suatu wilayah, suatu kondisi itu rentan untuk dikenai atau terkena bencana atau tidak, maka harus dinilai terlebih dahulu sebelumnya gitu. Maka 2 dan 4 masuk. Kenapa 3 tidak masuk? Karena penilaian kerusakan ya. Kerusakan baru terjadi pasca gempa ya, atau pasca bencana ya, dalam bentuk apapun, maka kemudian baru bisa dinilai. Nah, maka sudah jelas redaksinya ya. Untuk soal ini jawaban kita adalah 2 dan 4 ya, maka kemudian jawabannya adalah C. Unsur biotik yang dominan menutup hamparan pantai selatan Papua adalah, baik ya, kalau ini bicara tentang biotik itu adalah makhluk hidup ya. Soal ini maka kemudian bisa kita klasifikasikan babnya atau materinya tentang biosfer yang terdiri dari flora dan juga fauna, di mana bab biosfer ini ya di pelajaran geografi sudah kita pelajari waktu di kelas 11 ya. Namun kemudian ya, ini soal yang lebih banyak mengandalkan pengetahuan ya, lebih banyak mengandalkan informasi ya, dan lebih menuntut kita untuk kaya dengan literasi ya, informasi. Kenapa? Karena ini menanyakan tentang sebuah kondisi biotik atau sebuah kondisi alam ya yang ada di selatan Papua ya, dimana kemudian kalau secara konseptual kita mencari ini secara tekstual di buku ya, maka kemudian kita tidak akan menemukan jawabannya secara langsung gitu kan. Kita hanya disampaikan bahwasanya Papua ini termasuk, jika faunanya dia termasuk ke dalam fauna australis, artinya fauna-fauna yang kemudian banyak mengikuti atau mirip dengan yang ada di benua Australia, misalnya hewan-hewan berkantung, lalu kemudian burung-burung eksotis dan lain-lainnya. Sedangkan untuk floranya sendiri ya, maka kemudian di Papua itu lebih banyak kaya dengan hutan hujan, lalu kemudian kaya dengan pohon-pohon buah, dan beberapa informasi-informasi yang standarnya kita bisa dapatkan di buku-buku pelajaran geografi kita.
Jadi tidak secara khusus ya buku-buku itu menulis atau kemudian membahas tentang apa yang ada di selatan Papua, apa unsur biotik, unsur makhluk hidup yang ada di selatan Papua ya, hamparannya seperti apa. Nah, maka kemudian sekali lagi untuk menjawabnya adalah kita membiasakan untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, atau kemudian pengetahuan dan informasi kita juga harus kaya, terutama terkait dengan Papua, karena belum tentu dari kita semua pernah pergi ke Papua ya. Maka kemudian yang paling dominan di sini adalah jawaban kita untuk soal ini adalah D, 4 saja. Jadi di selatan Papua itu terkenal dengan wilayah yang kemudian memiliki wilayah tutupan mangrove ya, tutupan mangrove atau mangrove ini adalah bakau ya. Nah, bagaimana untuk ubi jalar? Ini kebanyakan ada di utara, lalu kemudian pohon buah merah ini ada di Jayapura, di bagian tengah dan juga bagian utara Papua gitu kan. Untuk sawah ini juga lebih banyak ada di bagian tengah ya, ada di bagian tengah Papua ya. Jadi sekali lagi informasi-informasi seperti ini bisa kita dapatkan jika kita bisa mengakses banyak informasi ya di luar buku pelajaran yang kita pelajari. Maka kemudian sekali lagi ya, tutupan yang paling banyak ada di selatan Papua itu adalah mangrove atau bakau. Jadi soal ini kita jawab D. Pelapukan batuan di Indonesia sebagian besar terjadi secara kimiawi karena, baik ya, ini untuk soal bisa kita klasifikasikan ke dalam materi litosfer, lapisan tanah, dan juga lapisan batuan atau pedosfer ya, materi yang kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, sedangkan ini materinya atau subbahasanya agak konseptual, pertanyaannya ya, agak konseptual, ada konsep yang harus kita pahami walaupun juga harus dianalisis ya nanti seperti apa. Untuk subbahasanya sendiri kita bisa tengok di sini adalah jenis-jenis pelapukan ya, jenis-jenis pelapukan, bahwasanya batu atau tanah yang kemudian kita injak ini itu sebenarnya adalah hasil dari pelapukan batuan-batuan induk ya. Jadi awalnya dari kemudian batu, lalu kemudian lapuk menjadi tanah yang kemudian kita injak seperti hari ini gitu kan, sekarang ini. Jenis pelapukan ada 3. Yang pertama adalah pelapukan fisik ya, fisika, lalu kemudian ada pelapukan biologis, lalu kemudian ada pelapukan yang kita bahas di sini adalah pelapukan kimiawi ya. Nah, di sini adalah bedanya apa? Kalau pelapukan fisika ini terjadi karena adanya tenaga-tenaga dari luar ya, tenaga-tenaga dari luar. Terutama sekali ini ada kaitannya dengan tenaga angin ya, ada kaitannya dengan tenaga angin. Maka kemudian angin bisa mengikis batuan ya, lama-kelamaan akan menjadi aus dan kemudian menjadi tanah gitu kan, kaitannya dengan angin. Lalu kemudian juga dengan sinar matahari gitu kan, sinar matahari yang lama-kelamaan panas gitu kan, itu bisa kemudian memicu ausnya batu menjadi tanah ya. Sedangkan pelapukan biologis ini adalah pelapukan yang terjadi karena bantuan organisme-organisme ya, bantuan makhluk hidup kecil gitu kan, yang kemudian ada di lapisan-lapisan tanah yang kemudian membantu untuk menghancurkan batu-batuan ya, beberapa jenis bakteri, jamur yang kemudian tumbuh lalu lama-kelamaan bisa menghancurkan batu, lalu memulainya menjadi tanah ya, melapuk lalu menjadi tanah. Nah, lalu kemudian yang jadi bahasan kita di sini adalah pelapukan kimiawi ya, pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi ini terjadi karena kata kuncinya adalah terutama sekali perubahan unsur-unsur kimia ya, adanya perubahan unsur-unsur kimia ya. Nah, yang sama-sama kita tahu kalau di buku-buku teks kita sering diajarkan terbentuknya stalaktit ya, stalaktit dan kemudian stalagmit yang ada di dinding-dinding gua itu adalah terjadi akibat dari pelapukan atau kemudian larutan secara kimia gitu kan, unsur garam ya, di sini adalah unsur garam. Nah, maka kemudian sebagian besar kenapa sih di Indonesia itu yang harus kita analisis batuannya itu terlapuk atau kemudian melapuk secara lebih banyak secara kimiawi, bukan berarti fisika dan biologis tidak, namun kemudian sebagian besar terjadi secara kimia. Kenapa terjadi perubahan? Maka kemudian secara konseptual kita harus menghafal atau kemudian mengetahui satu lagi. Kata kuncinya kalau kimiawi itu adalah karena adanya bantuan, terutama sekali adalah bantuan air ya, adanya bantuan air ya, di mana air ini mengandung unsur-unsur kimia yang kemudian mampu mengubah unsur-unsur batuan dan kemudian terjadi reaksi kimia di batu-batuan setelah sebelumnya ada unsur kimia di air dan di batu, lalu kemudian berproses sehingga menjadikan terjadinya proses kimiawi yang membuat batu menjadi
lapuk gitu kan. Jadi ada dua karena perubahan unsur kimiawi karena adanya bantuan air. Maka kenapa terjadi? Karena Indonesia itu curah hujannya tinggi ya. Yang ngomongin tentang air adalah curah hujannya tinggi. Maka kemudian kita bisa jawab ini 4 saja, atau untuk soal ini kita bisa jawab D ya. Kenapa yang lain tidak? Terutama kita tidak bisa masukkan 2 amplitudo suhu harian, karena kalau kita bicara suhu, kita bicara tentang fisik ya, kita bicara tentang pelapukan fisika, kurang lebih seperti itu kata kuncinya. Maka kemudian kenapa tidak 1,3? Karena 4 masuk, kenapa tidak 1,3? Karena kalau kita bilang 1 terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini kaitannya dengan apa? Kaitannya juga dengan iklim. Nah, kaitannya dengan iklim, dan iklim ini bukan soal hujan saja, namun juga soal yang lain lebih luas gitu kan. Jadi kita tidak bisa jawab juga 1 masuk gitu kan. Termasuk juga apakah kimia batuan yang ada di Indonesia sebagian besar asam, ini secara informatif tidak gitu kan. Jadi yang paling mungkin, karena secara konseptual pelapukan kimiawi itu membutuhkan bantuan air, maka kemudian jawaban kita yang paling mungkin adalah D. Konsep dasar geografi yang diterapkan dalam pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan pegunungan adalah konsep. Baik ya, soal ini bisa kita masukkan, klasifikasikan ke dalam bahasan tentang dasar-dasar geografi ya. Kalau kita cermati, ini materi soalnya itu cenderung analisis ya, dan kemudian tetap harus ada pemahaman konsep ya, terutama sub bahasanya. Kalau untuk soal ini bisa kita masukkan ke dalam 10 ya konsep esensial geografi, di mana pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulas ke 10-nya karena banyak, artinya kita fokus saja untuk menjawab soal ini pada pilihan yang ditawarkan ya di pilihan jawaban. Apakah kemudian dari semua pilihan jawaban yang ditawarkan termasuk ke dalam 10 konsep esensial geografi atau tidak gitu kan? Kita lihat ya semuanya, kalau boleh disampaikan di sini semuanya masuk. Maka kita tulis yang pertama adalah di antara yang perlu kita pahami adalah yang ada di sini. Pola termasuk salah satu dari 10 konsep esensial dalam geografi. Ini adalah bisa kita bilang sebuah konfigurasi bentuk ya, konfigurasi bentuk ya. Pola itu kalau diberi contoh, misalnya kalau kita bicara tentang pemukiman yang ada di sungai, maka polanya nanti akan memanjang ya, mengikuti sungai. Lalu kemudian kalau kita bicara perkebunan, maka kemudian polanya akan ditanami secara teratur. Itu yang kemudian kita sebut sebagai pola ya. Nah, kemudian konsep yang kedua yang ada di pilihan jawaban termasuk sebagai salah satu dari 10 konsep esensial geografi, yaitu keterjangkauan. Ya, keterjangkauan apa? Keterjangkauan adalah apakah suatu wilayah, apakah suatu tempat itu nanti akan lebih mudah diakses atau tidak, atau kita sebut sebagai aksesibilitas. Maka dia akan muncul 2 kata kunci, apakah ini mudah atau kemudian tidak, sulit untuk diakses, atau malah ini sulit untuk diakses ya, ada kesulitan, ada kendala untuk sekali lagi mengakses atau masuk ke dalam wilayah tersebut ya, kurang lebih gitu. Lalu kemudian konsep esensial yang ketiga yang ada di pilihan jawaban yaitu morfologi ya. Morfologi apa? Morfologi ini menceritakan sebuah konsep tentang bentuk muka bumi, bentuk-bentuk muka bumi. Bahwasanya di atas muka bumi ini terdapat berbagai macam bentuk-bentuk muka bumi ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, dan seterusnya ya. Indonesia kaya dengan morfologi. Jawa misalnya itu kebanyakan berada di dataran rendah dan seterusnya, itu morfologi gitu kan. Nah, sedangkan jarak ini adalah jarak ya yang diakses ya, jarak yang kemudian ada. Maka jarak ini nanti biasanya akan memunculkan lagi 2 konsep. Ada jarak absolut ya, jarak yang biasanya ini ukurannya panjang, misalnya dalam kilometer, meter, dan seterusnya. Atau ada jarak relatif ya, jarak yang kemudian diberikan ukuran waktu ya. Misal jarak dari Bandung ke Jakarta itu 2 jam. Nah, itu maka kemudian ada jarak relatif. Maka selalu konsepnya muncul seperti itu ya. Lalu kemudian konsep yang keempat yang kebetulan agak ada di sini adalah diferensiasi ruang. Diferensiasi ruang ini adalah perbedaan ya. Perbedaan ini perbedaan wilayah, bahwasanya tiap wilayah ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda satu sama lain dan tidak bisa disamakan, sehingga nanti akan memunculkan sebuah
keunikan ya satu sama lain, keunikan satu sama lain. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi itu semua udah muncul ya, jarak, morfologi sudah kita ulas, jarak, diferensiasi ruang, morfologi pola, pola keterjangkauan. Jadi ada 5 yang dari 10 konsep esensial, 5 lagi tidak kita ulas ya karena kita fokus ke pilihan jawaban yang ditawarkan gitu. Nah, maka kemudian kita analisis di sini diterapkan dalam pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan di pegunungan. Ya, di sini ada kata kunci di dataran dan juga di pegunungan ya. Sudah bicara dua bentuk muka bumi, maka kemudian morfologi harus masuk ya. Yang ada morfologi adalah 2 dan 4 ya, ada morfologi, ada morfologi. Jadi kita tidak bisa masukkan 3, tidak bisa masukkan 1 karena jelas di sini dataran dan pegunungan adalah kata kunci yang selalu menggambarkan tentang bentuk ya atau morfologi, walaupun tidak harus namun seringnya seperti itu gitu kan. Nah, tinggal dilihat apakah ini bicara pola atau ini bicara jarak gitu kan, bicara jarak. Nah, kalau kita bicara jaringan jalan diterapkan dalam pembangunan jaringan jalan. Pembangunan jaringan jalan, maka yang lebih dekat adalah jarak ya, karena jarak jalan itu selalu berkaitan dengan jarak bukan dengan pola ya, bukan pola jalan namun kemudian jarak antar jalan gitu kan. Maka kemudian yang lebih tepat analisisnya untuk soal ini adalah jawaban kita 4 saja, atau soal ini bisa kita jawab D.